wabarakatuh. Balik lagi sama Selma Kirana di Rama Podcast, Radar Malang Podcast. Nah, menyambung dari episode sebelumnya, saya masih ditemani oleh dua wanita-wanita keren, wanita-wanita cantik yang seumuran lah ya sama saya. Saya selisihnya nggak terlalu jauh gitu. Nggak usah ketawa. Tunggu. Nanti kita kenalan ya. Nah, kali ini topik yang diangkat adalah greetings never come from comfort zone. Nah, dari topik yang diangkat, saya rasa dua perempuan yang ada di depan saya ini seorang pejuang. Wah, kalah dari Ibu Kartini. Oh, enggak pasti ya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dua orang putri yang ada di depan saya dulu. Say hey boleh dulu teman-teman. Boleh kenalan satu-satu dulu, mungkin dari Putri Hijab Influencer. Silakan, boleh diperkenalkan diri dulu. Sana ya? Sini. Oke. Hai semuanya yang nonton hari ini. Kenalin, nama aku Sufma Linda Putri, biasa dipanggil Sufu sih. Saya adalah perwakilan dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2021, tepatnya adalah runner up 1. Oke. Sebelahnya kita menengok ke sebelahnya. Ada siapa, silakan? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aling Araf El Gufron, biasa dipanggil Aling. Nah, saya di sini sebagai runner up 1 Duta Hijab Radar Malang 2022. Oke, sama-sama runner up 1 ya. Nah, di episode sebelumnya kita kan sudah berkenalan tuh sama winner and winner gitu ceritanya dari Putri Hijab Indonesia sendiri. Juga udah menceritakan Putri Hijab Indonesia ini apa dan Duta Hijab Radar Malang ini juga apa gitu mungkin, dan juga kita pernah membahas tentang kolaborasi dan kompetisi di sesi sebelumnya gitu kan, merujuk ke sana. Kita sebagai sesama wanita kayaknya udah nggak waktunya ya kita berkompetisi yang gimana gitu, saatnya kita kolaborasi. Wanita tuh kalau dijadiin satu, dunia tuh digenggaman nggak sih? Iya, benar banget. Apalagi sama wanita-wanita pejuang gini gitu kan. Oke, nah sampai ada di titik runner up Putri Hijab Influencer Indonesia dan juga Duta Hijab Radar Malang gitu. Kita tahu bahwa menggunakan selempang ini tidaklah mudah, ya kan? Dan perjuangan mendapatkannya juga pasti nggak mudah. Boleh dong aku diceritain perjalanan kalian nih satu-satu nanti ya, perjalanan kalian sebelum mendapatkan sash ini seperti apa, dan setelah mendapatkan sash ini apa sih yang kalian rasain? Dari Aling dulu mungkin. Oke. Jadi aku terlebih dahulu ya. Ini kan kita di Duta Hijab Radar Malang 2022. Nah, sebelum saya ada di titik ini, saya melihat Duta Hijab Radar Malang adalah suatu pageant di Malang Raya yang berbasis muslimah begitu, dan juga ini udah lama banget, jadi udah 10 tahun. Nah, otomatis generasi yang dihasilkan oleh Duta Hijab Radar Malang ini sudah cukup banyak, dan banyak kita lihat juga bahwa generasi dari Duta Hijab ini juga menjadi orang yang dilihat gitu di Kota Malang dan sekitarnya. Jadi sebelum saya di sini, saya memimpikan untuk berada di posisi saat ini seperti itu. Kayak bagaimana kita bisa membranding diri kita, karena Duta Hijab Radar Malang tentunya bukan sekedar nama atau jabatan saja, tetapi juga bagaimana kita di masyarakatnya untuk selalu lebih baik dan baik itu disorot seperti itu, Kak. Jadi untuk hadir di titik ini tentunya kita juga sesama perempuan ya pasti punya rasa insecure seperti itu. Menurutku sih musuh terbesar kita adalah bagaimana cara kita melawan ketakutan kita sendiri. Nah, untuk perempuan identik dengan insecure, nah untuk di titik ini yang kita lawan, banyak banget yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menaklukkan insecure kita, seperti itu sih, Kak. Dan prosesmu yang proses yang menurutmu proses paling sulit nih sebelum ada di Duta Hijab Radar Malang ini adalah bagaimana kamu melawan insecure-mu itu? Iya, bagaimana cara saya untuk keluar dari zona nyaman seperti tema kita pada saat ini. Kan kita udah hari-hari udah biasa bahagia, tapi nah bagaimana cara kita untuk meningkatkan value? Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita dan belajar hal-hal baru seperti itu, Kak. Dan manfaatnya setelah saya berdiri di Duta Hijab Radar Malang ini tentunya banyak banget nih, udah proyekan sama kenal banyak dari teman-teman Radar Malang yang tentunya luar biasa banget sih menurutku, dan ini pengalaman yang bakalan terkenang di hidup aku seperti itu. Berarti dulu pernah mimpi tahu Duta Hijab, terus pengen ada di sana, and then
prosesnya menurutmu yang membuatmu sebuah proses banget nih adalah menaklukkan diri sendiri nih. Lingkungan mungkin ada nggak yang sempat nggak dukung, mungkin orang tua atau keluarga gitu, ada nggak sih? Enggak, kalau aku alhamdulillah sih semuanya mendukung aku untuk lebih baik lagi bagaimanapun caranya. Ya, selama itu positif, oke. Oke, kita beralih ke Sufu. Oke, tadi pertanyaannya adalah proses ya. Prosesmu sebelum di sini. Ya mungkin ini udah aku banyak spill di maksudnya di kemarin tuh kan aku diundang ke WTV dan lain-lain. Aku udah pernah cerita bahwa menjadi seorang princess atau putri bilingual lah ya, nggak apa-apa, Jawa sini. Seorang princess gitu kan, itu dari kecil. Jadi dari aku udah kecil tuh dulu pengen banget lihat kayak putri Indonesia. Benar. Terus beranjak dewasa ada nggak sih pageant khusus muslimah dan lain-lain. Ternyata ada tuh putri muslimah. Terus baru tahu ada putri hijab. Ternyata tuh banyak ya pageant muslimah di Indonesia ini gitu. Akhirnya ketika beranjak dewasa dulu sempat hilang gitu. Mimpi itu sempat hilang. SMP tuh udah kayak sibuk ngurusin hidup di pesantren, ya nyuci segala macem. Jadi itu kayak sempat hilang, ngedown. Abis itu muncul lagi ketika pas SMA. Karena kan di SMP-nya aku pesantren tuh, pesantrennya benar-benar nggak boleh pegang HP, jadi nggak tahu dunia luar ya. Bener. Abis itu pindah ke SMA, di situ negeri, dan kebetulan saya kakak kelasnya Aling. Jadi kita satu sekolah dulu. Sister dari lama berarti ya? Iya, benar. Nah, ketika di sekolah banyak tuh yang kayak ikutan Minggus, Joko Roro, Duta Hijab juga. Teman-temanku dulu banyak banget yang Duta Hijab tuh banyak ya. Memang banyak yang terjun ke pijen ya. Nah, habis itu kayak wah, kok rasa-rasanya mimpian itu tergugah kembali gitu loh. Akhirnya terus kayak wah, kalau aku memang di SMA aku tidak aku waktu itu ngerasainnya pada waktu kelas 2 SMA, kepengennya itu. Tapi waktunya cuma setahun lagi nih untuk aku di sekolah bisa berkembang. Akhirnya aku mikir, kalau aku nggak bisa berkembang di sekolah, aku harus bisa berkembang di luar sekolah. Bagaimanapun caranya. Sesuai dengan tema kita hari ini, good things never come from comfort zone. Jadi gimana dulu aku bisa, benar kata Aling, melawan insecurity karena musuh terbesar itu sebenarnya diri sendiri. Benar. Bagaimana kita mengontrol dan lain-lain. Sukses itu bisa dikatakan orang sukses itu karena kebanyakan orang itu mau melakukan sesuatu yang tidak banyak orang lain lakukan. Jadi kayak bangun pagi, kayak belajar, terus kayak kita pengen olahraga, pengen sehat. Itu susah banget sih. Skincarean itu kan sebenarnya males ya. Bener. Banyak tahapnya gitu. Banyak, ribet ya Bun. Tapi karena kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau berubah, kita mau menunjukkan bahwa ini loh aku bisa sebenarnya. Itulah yang dinamakan kita tuh jangan terusan ada lama-lama di dunia kenyamanan kita sendiri. Karena ini Kak, aku tuh kemarin kan ini ya habis kayak 1 bulan full, bulan apa tuh? April kayaknya. Itu lagi hektik meeting ini, kesana kesini, ketemu klien dan lain-lain, ada endorsement, photoshoot, segala macam kan. Pas waktu Mei kemarin kan kita hari raya tuh, jadi kan sempat break ya, itu breaknya sekitar 1,5 minggu. Itu untuk memulai lagi tuh kayaknya susah gitu. Jadi makanya kalau di dalam comfort zone tuh jangan lama-lama, karena untuk membangun kembali tuh kayak aduh ya Allah, kok mager banget nih Kak gitu, sampai gitu ya Allah kok aku kayak malas banget, padahal kemarin tuh padahal 1 bulan kemarin tuh tidur aja bisa dihitung ya. Nah itu jadi akhirnya ya mau nggak mau paksa lagi karena kalau kita nggak maksa diri kita ya siapa lagi, karena nggak ada yang bisa merubah diri kita kecuali diri kita sendiri gitu kan. Itu Allah yang bilang langsung Allah sendiri loh, bukan saya, bukan dia, langsung Allah sendiri yang bilang gitu. Kalau mau berubah dari diri kamu sendiri, gak bisa orang lain berubah kamu. Dan pastinya orang mungkin melihatnya enak ya, Sufu punya mahkota, punya sas, enak ya, Aling punya sasnya Duta Hijab gini gitu. Mereka nggak tahu cerita di baliknya. Pernah nggak sih kalian ada di titik terendahnya kalian? Mungkin saat sekarang kan semua fokus pasti ke mahkotanya kalian masing-masing nih, ya kan? Jadi seseorang yang di atas tuh mau nggak mau, satu kena angin paling tinggi, paling kena duluan. Kedua kelihatan, semuanya ngeliat segini orang pasti udah kelihatan karena point of view-nya orang terlalu tinggi nih gitu. Nah kalian pernah nggak sih ada di titik terendahnya kalian justru ketika kalian ada di titik tertingginya kalian di hidup? Titik terendah aku sih waktu pernah nggak waktu itu ngedown banget, padahal lagi terkenal nih, karirmu lagi bagus. Lagi karirnya bagus. Karirmu lagi bagus, namamu lagi bagus, tapi kamu ngedown gitu, pernah nggak sih?
Pernah sih, karena orang itu kan punya masalahnya masing-masing ya. Kita nggak bisa mukul rata kayak, oh sekarang dilihat kayak, oh Sufu followersnya banyak segala macam, selebgram, YouTuber gitu kan, udah jadi putri dan lain-lain. Tapi ada di sisi dimana mungkin kalian punya lengkap tapi aku nggak punya gitu. Jadi jangan dilihat dari apa yang terlihat. Iya, karena kita kan punya. Jadi kita bersosial media itu sebenarnya kita tidak bisa mempresentasikan 100% dari diri kita. Jadi ada banyak kali kan story itu cuma 24 jam sih gitu loh. Dan cuma 15 detik, paling banyak lah berapa slide gitu kan. Kan nggak bisa kita mengeluarkan semua apa yang dalam hidup kita, kan nggak bisa. Jadi ada banyak hal yang mungkin kamu nggak tahu yang itu membuat kita tuh ngedown. Nah, aku jujur aja waktu itu yang membuat aku ngedown itu adalah bukan apa sih, tentang masalah keluarga. Ya, karena godaannya di situ. Karena ujiannya orang kan masing-masing. Ada yang karirnya dipasang. Betul. Tapi kalau aku ada di keluarga. Gitu. Di situ agak apa ya? Agak menjadi problematika dikit gitu bagi aku. Tapi ya aku bisa membuktikan bahwa bukan membuktikannya. Aku pengen kayak walaupun aku dari keluarga broken, tapi aku harus bisa nih kayak terus tegar, apalagi aku anak tunggal, dia harus bisa kayak aku punya banyak followersnya ngikutin aku, jadi aku harus bisa bawa mereka juga menjadi positive vibes dan lain-lain gitu. You should inspire others gitu kan. Karena aku punya sandaran mereka ini gitu. Kalau aku kacau lah gimana gitu. Emang dari dulu pengennya menginspirasi bahwa anak broken home itu bisa sukses gitu loh, bukan yang anak terpuruk. Tepuk tangan dong. Itu sih Kak kalau dari aku sendiri ya. Gitu. Dan lagi sebagai duta hijab influencer, otomatis aku di episode sebelumnya juga sempat mention bahwa berat loh ya, jadi ada putri hijab influencernya, karena apapun istilahnya nih, kamu kedip aja ini bisa harus menginfluence orang. Iya nggak sih? Jadi duta hijab kan juga seperti itu. Aku sering ngomong ke teman-teman bahwa ketika teman-teman jadi pigeon, otomatis semua kamera, semua mata itu stand by ngeliatin kalian. Iya benar-benar. Iya nggak sih? Kadang bulu mata jatuh aja udah bisa jadi berita. Iya kan? Terus bagaimana kamu menanggapi setelah kamu terkenal nih? Seperti apa? Coba. Kalau aku sih dari sisi positifnya ya, jadi kita lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena untuk di titik saat ini imbasnya juga banyak banget kan Kak tentunya. Jadi bagaimana kita meminimalisir hal itu untuk terlihat di masyarakat. Jadi kita sebaik mungkin mengeluarkan diri versi kita sebaik mungkin. Seperti itu sih Kak. Pertanyaan yang sama dari episode-episode sebelumnya. Pernah nggak ngerasa capek dilihatin banyak orang? Capek terkenal gitu pernah nggak? Jujur ya. Jujur aja nggak apa-apa. Ini rumah kita. Terkenal tuh sebenarnya nggak capek, tapi diri kitanya yang bikin capek sendiri. Karena kita menuntut diri kita untuk kelihatan perfect di mata orang dari segi apapun itu, kecantikan, terus body dan lain-lain. Apalagi kan pageant itu kan cenderung dengan hal-hal yang indah gitu loh. Jadi yang membuat kita tersiksa adalah diri kita sendiri sih. Pikiran-pikiran yang nggak guna itu sebenarnya. Itu sih. Jadi kalau dibilang capek sih enggak ya, kalau aku sendiri ya, karena orangnya ekstrovert, jadi pengennya tuh kayak kalau nggak ada kegiatan malah stres gitu. Jadi ketika aku mungkin punya followers dan lain-lain, mungkin juga putri hijab influencer Indonesia dan lain-lain, kan orang pasti nyorotnya ke aku gitu kan ya Kak, kayak netizen aku apapun yang aku lakukan, kecil apapun tuh dia tuh kayak notice gitu loh, notice. Tapi di situ tuh kayak aku memanfaatkan wadah itu. Gimana aku caranya bisa berbagi sama mereka, menyebarkan manfaat gitu kan. Dan apalagi influencer tuh kan zaman sekarang kata-kata ya, tapi artinya adalah apa? Influencer adalah menginspirasi, berbagi kebaikan. Karena dari dulu kan Allah memerintahkan kalau kamu sebagai manusia hidup setidaknya kamu bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Karena menurut aku emang seburuk-buruk manusia adalah ketika dia nggak bisa menjadi manfaat bagi sekitarnya. Buat apa cantik dipakai sendiri? Buat apa pintar dipakai sendiri tanpa diajarkan ke teman-teman lain, tuh buat apa sebenarnya? Karena kita hidup juga sosial, berketergantungan gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Itu menurut Sufu. Kalau menurut Aling sendiri gimana? Pernah nggak kamu ngerasa capek disorot gitu? Kalau aku sendiri sih belum ada di titik itu. Jadi bagaimanapun hal yang terjadi saat aku ini selalu aku syukuri gitu Kak. Karena sebenarnya benar katanya Kak Sufu, yang bikin capek itu pikiran kita sendiri. Jadi bagaimana kita menerima orang-orang itu dan menjadikan positif ke diri kita sendiri gitu aja sih Kak. Kalau misalkan capek, kalau dipikir capek ya bakal capek, tapi kalau di mindset kita udah enggak nih, aku nggak capek, aku harus bahagia, aku harus have fun gitu, ya nggak capek gitu sih.
Iya. Iya, apalagi wanita itu kan satu lagi. Kita capek menjadi terkenal tuh bukan karena apa, tapi karena kita tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita di sosial media kita jadi topeng, kayak aku harus kita, gitu. Kita bakal capek. Benar banget. Makanya di sosial media dimanapun itu kalian berada, maupun di dunia manapun, di politikus di mana, tetap jadi diri kalian sendiri. Ya aku ya gini, ini aku yang asli. Kadang kan ada ya karena princess karena putri Tuntutan. yang harusnya Metallica nih jadi gini gitu kan, capek akhirnya. Iya, Karena kan capek. kalian menjabat berapa lama? 1 tahun. Sama-sama satu Iya. tahun ya. Nah, untuk menjadi diri orang lain selama setahun itu kan agak berat ya. Padahal Iya. kan sebenarnya menurut saya sendiri adalah Duta Hijab ber-20 ini masing-masing punya nilainya sendiri. Iya. Oh emang anak ini kayak gini. Iya, bener banget. Putri Hijab Influencers juga kan ya, masing-masing memang punya kepribadian Karakter. sendiri-sendiri, punya karakter, dan justru karakter itu kan yang kita Jual. berikan, Betul. yang kita fluenskan ke orang gitu kan. Oke, nah kalau menurut kalian sendiri, lebih penting mana nih, prosesnya atau hasilnya ketika kalian udah jadi kayak gini? Dari aku dulu ya. Boleh. Sebenarnya sebuah proses, ada kata-kata yang kayak proses tidak akan hasil tidak akan mengkhianati proses, gitu kan? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu kan. Tapi nyatanya di dunia real kayak gini, di lapangannya tuh nggak semua kayak gitu. Ada juga ya. Ada juga yang kita udah mati-matian banget, udah sampai banting tulang, tapi hasilnya nol. Tapi di sini menurut aku lebih penting proses. Karena hasil akhir itu adalah nanti ke belakang. Tapi dalam proses itu kita pasti belajar banyak hal. Kayak kita bisa belajar kedewasaan, cara berkomunikasi dengan orang, gimana cara kita bersikap. Itu udah diproses semuanya. Dan tidak akan pernah bisa didapatkan selain diproses. Itu yang aku notice ya, kayak proses untuk menjadi seperti ini, bukan hasilnya. Kalau hasilnya itu tidak selalu menentukan atau adil dengan proses, itu nggak selalu gitu. Makanya menikmati proses itu penting dan mengambil semua pelajaran di proses itu gitu. Karena sebuah proses itu kan apa ya, kalau dibilang kan manusia hidup tuh selalu berproses ya. Lebih panjang prosesnya ya daripada menikmati hasilnya. Iya kadang benar. ya. Yang dinamakan proses adalah seumur hidup sampai kita mati tuh kita akan terus berproses sebenarnya gitu. Makanya jangan bosen-bosen sama proses karena nggak akan selesai, dan itu menjadi pembelajaran buat kita. Pencapaian-pencapaian itu akan nanti ngikut dengan sendirinya. Kalau kita ikhlas dengan proses kita lillahi ta'ala gitu kan, terus kita niatnya baik untuk menjadi seseorang yang baik, berperilaku baik, membagikan sesuatu yang baik, ya itu akan ikut dengan sendirinya hasil itu. Oke, Sufu lebih penting dan lebih menghargai sebuah proses. Karena menurut Sufu hasil itu akan mengikuti. Yang penting prosesnya dulu, karena proses ini sampai mati kita akan berproses. Iya. Kalau Alin gimana nih, Lin? Nih kalau aku sependapat banget, karena sebenarnya kita hidup itu apa sih? Hakikatnya hidup itu terus berproses kan, nggak ada dalam artian kita berhenti di satu titik menikmati hasilnya, enggak. Menikmati hasil lalu berproses lagi untuk lebih tinggi ke step berikutnya, seperti yang kita alami saat ini ya Kak. Mungkin kan orang-orang wah hasilnya dia jadi runner up 1 nih, tapi kita nggak berhenti di sini. Setelah ini kita ada proses lagi, proses yang lebih tinggi. Nah itu keulang terus, namanya hidup juga selalu berproses, dan menurutku ujungnya tuh nggak ada. Ya, sampai ujung itu kita terus berproses, terus berjuang, lebih baik dan lebih baik lagi gitu sih Kak. Oke, luar biasa sekali. Dewasa ya, adik-adikku dua ini ternyata lebih dewasa loh saya kira daripada saya ya. Oke, karena menurut saya gini, jarang anak yang menghargai sebuah proses. Kadang, apalagi anak sekarang nih, kita ngomongin anak sekarang gitu. Kita nggak usah lihat sekarang. Ini bukan anak sekarang. Anak sekarang teman-teman kita. Itu lebih senang ngelihat hasil jadinya. Mungkin karena ada pengaruh sosial media tadi ya, bahwa terlalu berambisi. Betul. Mungkin dia melakukan sesuatu hal karena ingin dipandang orang. Ambisinya, jadi dia tidak notice kalau ada proses, yang penting hasilnya harus gini gitu. Jadi ngejarnya ke hasil doang. Padahal kalian bakalan bisa dapat banyak ini ketika proses. Dan padahal menjadi putri hijab dan duta hijab waktu itu prosesnya juga nggak semudah itu kan ya. Nggak pendek, panjang banget. Panjang banget kan ya. Belum lagi setelah menjadi pun mungkin banyak orang yang lupa bahwa setelah menjadi dikira kalian selesai. Sudah. Padahal panjang ya. Kalian harus masih mencetak the next. Iya, benar. Putri hijab dan the next duta hijab. Dan menurutku itu hasilnya, bukan
crowning. Iya, benar. Iya nggak sih? Karena nextnya seperti apa ya itu yang dilihat tuh Tergantung. teman-teman sebelumnya. Gitu kan. Oke, sekarang pertanyaanku selanjutnya. Hal besar apa sih yang pernah kalian capai dalam hidup? Aku tidak mention atau tidak mengharuskan memang menjadi seorang putri ini adalah hal besar kalian. Tapi it's okay. Menurut kalian di umur kalian yang segini tuh hal besar apa yang sudah pernah kalian raih dan mungkin hal besar apa yang masih ingin kalian raih? Pasti ada dong cita-cita yang. Silakan Ali. Oke, aku dulu. Kalau aku hal besar yang udah aku raih sampai di titik ini, tentunya juga menjadi bagian dari Duta Hijab Radar Malang. Di mana di sini bukan tentang runner up satunya, tapi bagaimana di sini saya bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menebar kebaikan seperti itu. Dan bagaimana cara kita untuk membranding diri kita, meningkatkan value diri kita itu menurutku sudah menjadi salah satu langkahku maju di umurku yang masih muda ini sih, gitu sih Kak. Masih Berapa muda. sih? Masih berapa sih? Mudanya berapa sih? Kecil banget. Oh masih anak-anak ya? Iya, masih belasan. Masih belasan ya? Iya, masih belasan. Oke. Baik, apa yang masih menjadi mimpi kamu apa? Yang Apa menjadi- kamu udah cukup nih di Duta Hijab aja? Tentu kita kan Atau mau sebagai manusia, Putri Hijab Indonesia? Indonesia soalnya ya? iya. Tingkatannya ya? Sebagai manusia kan kita nggak bisa untuk cukup di satu titik sih Kak. Nah, untuk aku sendiri, bagaimana caraku bisa bermanfaat untuk orang banyak, tetapi tidak harus dari dunia pageant gitu Kak. Jadi kan jalan untuk menuju kebaikan tuh banyak banget kan. Nah, bagaimana aku memaksimalkan di sekitarku dulu yang ada itu, aku ingin lebih banyak yang aku berikan ke sekitarku gitu Kak. Jadi bisa dirasakan untuk orang lain. Karena kan bener katanya Kak Sufu tadi, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi menurut saya kata sukses atau berhasil yang saya punya adalah ketika orang-orang di sekitar saya merasakan Manfaat kehadiran kita iya. ya? Nah, itu tuh yang Oke. bakalan jadi target aku ke depannya sih. Oke, siap Aling. Bagaimana Kak Sufu? Oh, kalau aku ya. Menurut Kak Di Sufu? usia sekarang yang masih terlalu muda. Waduh, berapa nih? Oh ini tadi masih anak-anak ya? Masih Ini terlalu iya. muda ya? Terlalu muda. Pasti enggak jiwanya Batita lah, terlalu Batita. muda. Betul. Kan muda atau tua kan dari jiwa. Jiwa, Bukan dari benar. umur. Iya, bener banget. Kenapa sih yang bilang 30 itu udah tua? No. Gak ada. Jiwa. Setuju. Jiwa. Tepuk tangan dulu dong. Suka banget kamu sebagai orang ini. Karena angka itu tidak mendefinisikan apa-apa. Iya, Iya benar. kan? Benar. Oke. Usia Silakan. 20 tahun yang baru dapat 2 bulan. Happy birthday Sufu. Kemarin telat. Akhirnya pencapaian terbesar tentunya saat ini ya ini aku dapat mahkota, dapat kepercayaan untuk menjadi salah satu putri hijab Indonesia Jawa Timur. Jadi ini kan udah masuk Indonesia ya. Jadi ini adalah pageant pertama aku Kak sebenarnya. Oke. Kok coba-coba pengen gitu kan, pengen challenge diri. Wah, masuknya ke nasional. Kan itu sih gua kayak wah gila, aku pertama kali juga. coba langsung nasional gitu, langsung Bisa ya, Indonesia gitu. gitu kan. Kok bisa? Itu ya bayangan ya. Yang tentu yang pertama itu jadi putri ini juga nggak mudah, perjalanannya hampir sekitar 7 tahun aku membangun semuanya sampai Oke. sekarang. Bangun personal branding juga itu udah lama banget. Jadi yang dilihat sekarang tuh hasil bertahun-tahun kemarin gitu sebenarnya. Bukan cuma 1 bulan 2 bulan nggak bisa. pendaftaran nggak ya? Nggak bisa, cara kita public speaking juga nggak bisa langsung jadi gitu, nggak bisa. Harus melalui banyak proses. Kadang aku juga diundang di mana, kadang aku juga belibet dan lain sebagainya. Itu kan udah pelajaran gitu. Benar. Terus kemudian yang kedua adalah hal yang terbesar lagi adalah aku menjadi Regional Director Putri Hijab Indonesia Jawa I Timur. see. Oke. Jadi sekarang ini lagi Aha. menjabat, itu juga menjabat sebagai Regional Director. Oke. Jadi intinya CEO-nya Putri Hijab Jawa Timur. Ya, Jawa Timur lah ya. Iya, provinsi kan region director. Nah, di situ aku dapat amanah itu dan untuk mengurusi semua itu tadi meeting, ketemu klien dan lain-lain. Itu adalah proses lagi kan. Kita jadi putri jadi regional director, proses lagi untuk membangun gimana Dan aku itu mencetak 2 jiwa yang harus berbeda. Iya, ya benar. kan? Gimana aku mencetak anak-anak yang baru masuk, gimana aku membentuk mereka dan lain-lain. Itu sih goalsnya. Dan alhamdulillah sekarang, dulu aku pengen jadi putri nih, walaupun aku nggak juara 1 nggak apa-apa deh. Penting aku memegang dan aku bisa merealisasikan apa yang aku pengen. Benar. Kayak aku pengen bermanfaat bagi sekitar nih, ada project apa nih? Kan dari regional director dulu kan, baru ke lain-lain. Jadi kan semua atas pertujuan aku, intinya gitu kan Kak. Dan Allah kasih lebih, kasih double-double nih. Dulu aku pengen menjadi putri aja, tapi sekarang jadi nih kamu yang mimpin nih. Gitu. Direkturnya nih, direkturnya. gitu. Makanya Allah Ini kasih putri mau ngapain terserah kamu gitu. benar. Jadi
mungkin Allah melihat kayak, oh kamu nih punya banyak sekali planning ya, yaudah kamu aja jadi regional director akhirnya. Sekarang jadi regional director dan alhamdulillah gitu, di atasnya Putri malahan gitu kan. Dan iya itu sih, dan yang akan datang ngomongin mimpi ya, kita nggak boleh tanggung-tanggung ya ngomongin mimpi. Soalnya gratis. Benar. Jadi mimpi aja yang tinggi, kalau jatuh Iya, tuh biar nggak di antara bintang-bintang. ya, benar. Nggak sampai nyentuh tanah lah ya. Ngomongin mimpi ya, semua orang tuh boleh bermimpi. Orang yang menurut aku ya, orang yang kasihan tuh bukan orang yang insecure, tapi orang yang kasihan tuh adalah orang yang tidak berani bermimpi. Oke. Jadi walaupun di kondisi apapun kamu sekarang, mimpi itu yang tinggi aja gitu. Nanti itu akan nge-track bahwa kamu menjadi mau nggak mau ngikutin mimpi kamu itu gitu. Karena aku dulu pas waktu di SMA juga gitu kan, gendut, hitam, dekil, banyak insecure, public speaking nggak bisa, nggak bisa, catwalk nggak bisa. Tapi aku pengen jadi Putri. Gimana caranya itu adalah membawa aku gitu. Mimpi-mimpi itu membawa aku jadi ayo berubah gitu. Makanya kalau punya mimpi itu yang sekalian tinggi gitu, nggak apa-apa. Ngomongin mimpi yang sekalian tinggi ya, aku pengen punya pesantren international school. Luar biasa sekali. Doain ya. Amin ya Allah. Iya, pengen punya yayasan dan pesantren international school gitu. Emang cita-cita Boarding school internasional gitu. International boarding school, suku international boarding school gitu ya. Kalau butuh dosen boleh, aku bisa assalamualaikum. Maksudnya bisa tiba-tiba begini bisa, tenang. Butuh apa lagi banyak, bisa ya. Nggak apa-apa ya Sufu ya. Kita doain semua ya, semoga kita nggak tahu karena ya beberapa tahun ke depan, satu detik aja kita nggak tahu gitu kan. Siapa tahu beneran nih. Ini tadi malaikat langsung gitu di ACC ya kan. Oke, luar biasa sekali mimpinya. Oke, last question. Tidak terasa loh. Tidak terasa loh ternyata kita. Berapa menit nih? 30 menitan lah gitu. Last question. Aku ingin teman-teman, selain sudah men-inspire kita, aku ingin teman-teman mengajak para wanita-wanita yang lain yang mungkin pernah ada di posisinya Sufu, mimpinya harus terkubur, kekat sama dunia luar dan segala macam, dan masih maju nggak ya, ngelanjutin nggak ya mimpiku nih, aku lanjutin nggak ya. Nah, coba dong boleh dikasih pesan buat teman-teman, buat para wanita yang ada di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang, entah itu berjuang membesarkan anak, entah itu berjuang dengan mimpinya, berjuang meraih jodoh terbaiknya, kan kita nggak tahu. Seperti yang ini. Silakan semua. Silakan Aling dulu nih. Pesanku untuk teman-teman semuanya, mulailah dari diri sendiri dulu. Jadi untuk meraih suatu yang hal besar, kita harus memulai dengan hal-hal kecil. Nah, jangan gengsi untuk melakukan hal kecil itu, karena teman-teman biasanya pengen hasil instan nih. Tapi gengsi, aku mau ngelangkah kecil banget ini, kayak nggak ngefek. Padahal itu yang membawa kita untuk kedepannya ke hal yang lebih besar. Nah, menurutku jangan takut untuk mencoba, jangan takut mencoba hal-hal baru, percaya diri dan terus belajar dan belajar, seperti itu Kak. Oke, belajar dan belajar ya. Soalnya aku tadi dari belajar dan belanja. Bukan ya. Wanita. Banget. Wanita. Gak apa-apa. Oke, terima kasih Aling. Next, silakan Sufu. Pesannya buat teman-teman semuanya mungkin nonton hari ini, percayalah semua tuh gak ada yang instan. Ini mungkin terdengar agak klise lah, apa sih proses gitu kan, tapi emang itu kenyataannya. Kita nggak bisa kalau kita nggak berproses. Bullshit kalau misalnya langsung tiba-tiba, ya kecuali bapaknya konglomerat gitu. Siapa? Gitu. Raffi Ahmad ya. Karena kayak kita ini kan, kita harus minta dari bawah sama semuanya. Walaupun kamu membentuk karakter, mau jadi langsing pun nggak bisa seminggu jadi kan. Harus bertahun-tahun bisa membentuk badan yang gitu. Itu nggak bisa, memang harus dari proses. Dan harus dimulai dari sekarang. Oke, sekarang. Aku nanti mau berubah, nantinya tuh kapan? Sekarang gitu. Jangan nunggu tanggal 1, jangan nunggu hari Senin. Kan ada orang kayak aku mau berubah deh tapi nanti tanggal 1 aja sekalian. Ulang tahunku biasanya gitu kan. Ada nanti aja deh aku umur 20 deh, atau nanti umur 21 deh, atau nanti nunggu Senin lah, nunggu tanggal berapa lah. Enggak, sekarang aja gitu. Kalau punya kemauan tuh sekarang. Enggak yang namanya berubah. Kadang orang tuh ngeliat aku Kak di sosmed tuh kayak, Kak Sufi ini mah punya males ya. Oh, jangan salah. Saya juga punya malas karena saya manusia. Cuma nggak di story malesnya. Dalam kita berproses itu nggak ada yang namanya mulus. Kadang kita ada malesnya, ada tidurnya, ada ngoroknya segala macem ya. Itu emang ada up and down-nya kita. Kadang nggak ada yang namanya mulus, karena jalan raya pun nggak ada semuanya mulus 100%. Gitu. Jadi apa ya? Nikmati proses. Iya, nikmati proses dan
keluar dari comfort zone kamu. Itu aja intinya. Dan terus belajar. Jangan merasa puas, jangan merasa cukup karena kita nggak akan pernah bisa berhenti belajar karena hidup tuh setidaknya kan terus belajar sampai kita meninggal kan. Yang itu. Jadi untuk merubah diri kamu, mulai dari diri kamu sendiri, cari inspirasi kamu apa? Sebenarnya orang tuh nggak ada yang malas ya, cuma belum ketemu aja support system. Aduh, support system. Support system itu bukan identik dengan ayang atau doi ya. Benar. Kadang family bisa, terus perkumpulan ya. Circle. Iya, anak sekarang circle. Jadi kelihatan umurnya Iya, circle bener itu penting banget ya. Penting. Jadi circle kalau misalnya mau berubah, pertama dari sholatnya. Yang kalau kamu pengen merubah hidup kamu, rubah dari sholat. Kalau sholat kamu udah tertata, yang lain tuh akan ikut sendiri. Dan circle, lingkungan tuh pengaruh banget luar biasa. Kalau kamu punya teman-teman deket nih, nggak apa lah istilahnya kita teman sama semua orang. Tapi teman deket yang bisa mempengaruhi mindset kamu, bisa membangun mindset kamu itu adalah perlu loh sahabat-sahabat yang memang lurus, yang memang membawa dan menginspirasi. Gitu. Jadi salah satunya cari aja, kalau bingung cari aja di Putri Hijab atau di Duta Hijab. Ya dan sekalian pertemanan ya. Iya, promosi nih. Bulan Juni tanggal 14 kita pembukaan pendaftaran Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Nanti kita Juli ada grand final. Grand finalnya di mana? Ibu Director di Malang atau di di Malang, paling di Malang. Tahun depan di mana ya kira-kira? Komen di bawah. Boleh menginspirasi nanti bisa dapat apa gitu kayaknya dari ya? Iya, boleh. Kalau ikut Putri Hijab Radar Malang, kalau ikut Putri Hijab Indonesia Jawa Timur nanti bisa dapat fallback dari saya. Tuh kapan lagi di fallback soal selebgram kan? Tuh. Canda. Komen aja Instagramnya ini fallback ya kak? Boleh ya komen gitu ya? Banget nggak akan di fallback kalau nggak kenal. Baik, itu tadi perbincangan yang luar biasa dengan dua perempuan hebat, perempuan muda yang menginspirasi dan juga penuh energi gitu. Kita tahu bahwa proses yang pernah mereka jalani ini nggak selalu mulus, bahkan tidak ada yang mulus. Tadi Sufu bilang bahwa jalan raya aja masih banyak yang berlobang, nggak ada yang mulus gitu kan. Dan menurut Aling, kalau kita mau berubah emang berawal dari diri kita sendiri. Yang bikin kita takut kadang diri kita sendiri juga insecure gitu. Bagaimana kita bisa menekan insecure dan ketakutan dalam diri gitu kan. Kalau mau berubah kata Sufu sekarang. Nih launching nih YouTube-nya keluar sekarang nih. Dapat sentilan dikit sekarang. Pergi malaikatnya ya kan? Kan benar. Hidayah itu kita nggak tahu nih kapan datangnya. Karena cuma sedetik, ya kan? Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Sufu. Terima kasih banyak Aling sudah mampir di sini. Semoga nggak kapok ya. Aku tunggu episode selanjutnya. Mungkin bisa one by one nih nanti kita menceritakan apapun boleh. Mampir-mampir ke sini teman-teman Putri Hijab juga Radar Malang juga bisa jadi rumahmu, oke? Duta Hijab juga jangan lupa sama rumahnya sendiri gitu. Oke? Terima kasih. Menurutku wanita yang seksi adalah wanita yang bisa kuat di segala macam situasi. Salma Kirana pamit di sini dan juga dua sahabat saya, silakan. Aling Arafah. Dan ulang. Oke, kita ulang ya khusus yang ini. Nggak apa-apa, kita ulang aja. Nggak apa-apa. Oke. Menurut aku wanita yang seksi adalah wanita yang kuat di segala macam situasi. Salma Kirana pamit. Dan juga dua sahabat saya di sini, silakan. Ulangin 3 kali. Tapi nggak usah dikat, tadi dimasukin aja. Bahwa menunjukkan bahwa wanita itu pernah salah kok. Iya pernah. Itu kan ya. Wanita itu pernah salah dan kita tidak malu. Manusia ya kan. Kita ulang untuk yang terakhir pemirsa. Baik. Menurut saya wanita yang kuat adalah wanita yang salah. Oke kan? Jadi gini lah, proses syuting itu nggak ada yang mulus nih. Jadi di instan. Apa yang jadi itu kan kayak mulus, sebenarnya enggak. Ulang-ulang tag. Nah, sesuai judul kita karena kita proses kan. Tentang proses dan keluar dari zona nyaman. Ini proses kita. Nyata kita ya. Oke. Baik, kita ulang untuk yang terakhir kali semoga ya. Menurut aku wanita yang seksi adalah wanita yang kuat di segala macam situasi. Salma Kirana pamit dan juga dua sahabat saya silakan. Aling Arafah dan juga Sufu Malinda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.